Assalamualaikum sahabat tani dimanapun berada. Inilah penamakan tanaman porang saya dari bibit katak mikro. Kalau ukurannya kurang lebih sebesar biji jagung. Ini bukan bermaksud menggurui ya, ini hanya berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan bisa jadi referensi kawan-kawan nanti untuk tanam musim besok 2021. Bagaimana cara membuktikannya kalau ini tanaman bibit dari katak mikro? Kita lihat dari tunas pertama. Ini tunas pertama ya. Ini kurang lebih setinggi korek api lah. Ini tunas pertamanya. Dilihat. Tunas kedua, ini tunas ketiga, ini tunas pertama, kedua, ini baru regenerasi, ini ketiganya. Nggak sama kawan-kawan, ini sama tunas pertama, tunas pertama, kedua, ketiga. Ini malah udah ada yang keempat nih, udah dorman nih kawan-kawan. Ini tunas pertama, ini sama tinggi korek api. Ini kataknya ini udah dorman aja. Wah, sangat kecil kataknya ya, lebih kecil dari biji jagung. Kedua, ketiga, ini keempat, lumayan keempat. Mungkin kawan-kawan ada yang lebih mantap lagi tanamannya, bisa berbagi resep atau berbagi ilmunya. Ini saya bukan bermaksud menggurui, sekali lagi ya, ini hanya berbagi pengalaman. Terus ini saya tumpang sari dengan jahe juga. Memang tumbuhnya kurang maksimal, tapi kalau perhitungan saya itu lumayan lah untuk bantu-bantu biaya operasional. Lagian ini kan di sela-selanya porang, tidak mengganggu juga. Ini. Terus siklus hidupnya pun sama dengan porang. Ketika porang ripah atau dorman, begitu juga jahe. Di menjelang musim kemarau, jahe pun ripah atau mati. Jadi nanti panennya bisa barengan. Ini mungkin bisa untuk ya, kalau memang bagus jadi ditiru boleh, kalau kurang bagus ya nggak usah ditiru. Ini hanya saya uji coba aja. Ini memang kurang maksimal tumbuhnya. Ini batangnya kecil-kecil. Kalau yang di tengah ini, nah ini hampir sama ya. Ini bibit saya hasil bolang jabutan, ini dari spora kalau nggak salah. Ini dia spora ini akhir Desember saya bolang. Ini saya kasih di tengah. Lumayan untuk, memang pertumbuhannya kurang maksimal juga. Daripada saya buka lahan lagi nambah biaya, akhirnya saya taruh di tengah bedengan kayak gini untuk bibit musim besok kan lumayan. Kalau menurut saya ini di porang itu kuncinya di awal tanam. Kalau kita tanamnya lebih awal itu lebih bagus. Soalnya porang kan punya siklus hidup. Jadi ketika dia ini menjelang musim kemarau, dia dorman atau mati, otomatis kalau kita nanamnya udah pertengahan musim hujan itu kan waktu hidupnya dia kurang maksimal.
langkah baiknya itu dipersiapkan secara matang lahan, bibit. Ya paling bagus memang bibit dari umbi maupun kata itu daripada yang ini yang kuncupan, ekor kuda, apalagi jabutan. Kalau jabutan sih kalau ambil sendiri, bolang sendiri masih liar sih oke-oke saja lah. Kalau toh kalaupun mati kita hasil bolang, nggak mengeluarkan uang, paling mengeluarkan tenaga saja. Ini satu juga, ini satu, dua, ketiga ini masih muda. Ini saya tanam ini malah jatuh kataknya ini. Aduh, mana ini kataknya ini? Oh ini dapat hampir sama ya kataknya ya. Nah, lebih besar sedikit lah. Ini sebesar biji jagung. Ini saya tanam itu awal Oktober ini. Itu pun menurut saya agak telat juga. Harusnya September itu udah ditanam. Ini saya pakai jahe, memang kurang maksimal tumbuhnya ini. Semua saya tumpang sari sama jahe. Dan tengahnya pun semua saya isi. Karena waktu bolang spora kan banyak di hutan. Terus saya ini tumpang sari dengan pepaya juga ini. Ini pepaya California ini. Ini tujuannya untuk naungan nanti. Soalnya kalau di MDPL rendah itu kurang bagus lah kalau untuk terbuka total 100%, itu harus ada naungan entah 20%, itu harus ada naungannya. Takutnya kalau masih kecil itu terbakar ininya, daunnya ini. Jadi hidupnya itu nanti kurang maksimal pertumbuhannya. Kalau ada yang tanya nanti hasil umbinya sebesar apa, saya pun belum tahu. Nanti kita buktikan sama-sama. Waktunya nanti musim panen kita bongkar. Sekian dulu kawan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi ini bukan bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman. Inilah pengalaman saya nanam porang. Mungkin ada kawan-kawan ada yang lebih senior, lebih jago, silahkan berbagi ilmu. Jangan pelit-pelit untuk berbagi ilmu. Kalau untuk pupuk ini jujur saya push pakai ini Yaramila, tapi sedikit. Cara pupuknya saya itu gini. Jadi saya kasih lubang, saya tugal ini pakai kayu ini. Mungkin kalau untuk 1 kilo bisa 200 pohon lah. Cuma 1 kali aja. Setelah itu saya ini pakai urin kelinci itu. Saya semprot, saya kotor pakai urin kelinci. Ini hanya untuk push pertumbuhan saja untuk Yaramila. Itu pun jangan dicontoh. Ini hanya pengalaman saya saja. Lagian pupuk Yaramila itu bagi saya sangat mahal. Memang cepat kalau pengalaman saya ini ya, cepat kalau pakai Yaramila itu. Cuma jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak overdosis itu efeknya ini malah gosong ininya, terbakar karena pupuk kimia. Salam sukses dari petani, mudah-mudahan nanti hasil panen sesuai yang kita harapkan.